Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, masih ketemu dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita masih tetap belajar matematika untuk kelas 12 SMA maupun SMK. Nah, pembahasan yang akan kita bahas adalah statistika. Pernahkah teman-teman melihat orang berseragam seperti ini atau yang seperti ini? Nah, mereka adalah petugas sensus yang ditugasi oleh pemerintah untuk melakukan pendataan di tengah masyarakat. Ya, jadi mereka mengumpulkan data, kemudian dari data itulah kemudian digunakan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan tentang negara ini. Nah, sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, sebenarnya pada tahun 2020 ini akan ada lagi sensus 10 tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, cuma terkendala oleh pandemi COVID-19 sehingga itu tidak dilakukan secara langsung. Nah, untuk di statistika kelas 12 ini ada beberapa pengalaman belajar yang harus teman-teman lalui. Yang pertama, teman-teman harus bisa melakukan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, kemudian teman-teman bisa membuat grafik dalam bentuk histogram, ya, atau dalam bentuk poligon frekuensi ataupun dalam bentuk OGIF. Ya, jadi dari tabel distribusi teman-teman bisa membuat dalam bentuk poligon frekuensi, dalam bentuk OGIF ataupun dalam bentuk histogram. Ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel tadi? Teman-teman bisa cek link video yang sudah saya buat di sini atau di sini. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah menguasai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari video di atas tadi, maka selanjutnya teman-teman diharapkan bisa menentukan ukuran pemusatan suatu data berkelompok. Nah, saya akan bagi dua videonya. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan rata-rata, yang bisa teman-teman lihat di sini, yang linknya juga saya simpan di sini. Untuk ukuran pemusatan data yang lain, yaitu median dan modus, teman-teman bisa saksikan di video ini, yang linknya juga saya sudah simpan di sini. Oke, nah untuk yang terakhir, teman-teman bisa menonton video untuk ukuran penyebaran data, bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata, bagaimana cara menentukan simpangan baku, dan ragam dari suatu data berkelompok. Nah, videonya ada di sini, yang linknya saya simpan di sini. Oke, jadi demikian teman-teman, untuk materi statistika ini ada 4 video yang teman-teman harus nonton sampai habis. Yang pertama adalah bagaimana cara menyajikan suatu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan selanjutnya dibuatkan grafiknya dalam bentuk histogram, kemudian poligon frekuensi, dan dalam bentuk OGIF. Nah, kemudian pada video yang kedua, teman-teman bisa belajar bagaimana cara menentukan rata-rata dari suatu data berkelompok. Video yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan median dan modus dari suatu data berkelompok. Dan video yang keempat atau video terakhir adalah bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran dari suatu data berkelompok, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Oke, saya kira demikian. Silakan teman-teman nonton habis ya keempat video itu untuk memahami pembelajaran statistika di kelas 12 ini. Nah, setelah nonton video ini, silakan teman-teman langsung nonton video yang pertama, yaitu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada di akhir video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, subscribe.